Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan UTBK untuk tahun 2022. Soal saya yang akan kita bahas yaitu mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal yang pertama. Seorang peneliti sedang memeriksa daun dengan menggunakan lensa cembung yang berjarak fokus 25/3 cm sebagai kaca pembesar. Manakah pernyataan yang benar? Kita cek satu persatu. Untuk pernyataan yang pertama, perbesaran sudut sama dengan 4 bila bayangan akhir benda sejauh 25 cm. Nah, untuk bayangan akhir benda sejauh 25 cm itu berarti kita menggunakan mata berakomodasi maksimum. Jadi untuk yang pernyataan pertama itu perbesaran sudut untuk mata berakomodasi maksimum di mana M sama dengan Sn per F ditambah 1. M itu adalah perbesaran, Sn itu adalah titik dekat mata normal, F itu fokus gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Sn, titik dekat mata normal itu biasanya 25 cm, berarti ini 25 dibagi fokusnya tadi 25/3 ditambah 1. Nah, ini pembagian ini bisa kita rubah menjadi kali asalkan yang pembaginya ini dibalik gitu ya. Berarti 25 dikali 3/25 ditambah 1. 25-nya kita coret, berarti tinggal 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi pernyataan yang pertama itu adalah benar, di mana perbesaran sudutnya sama dengan 4. Nah, sekarang pernyataan yang kedua, perbesaran sudut sama dengan 3 bila bayangan akhir benda berada di tak hingga. Nah, untuk bayangan akhir benda berada di tak hingga, ini kita menggunakan mata tanpa berakomodasi, di mana perbesarannya M sama dengan Sn per F, gitu ya. Sn-nya tadi adalah 25 cm, F-nya tadi 25/3, sama seperti tadi kita balik, berarti 25 dikali 3/25. 25-nya kita coret, berarti tinggal 3. Nah, berarti benar ya pernyataan kedua, di mana perbesaran sudut sama dengan 3 untuk bayangan akhir benda berada di tak hingga. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Kekuatan lensa cembung adalah 12 dioptri, di mana kekuatan lensa atau P itu sama dengan 100/F. Nah, 100/F, di mana 100 ini jika fokusnya itu menggunakan cm, tapi jika fokusnya itu menggunakan meter, maka yang atas ini adalah 1, gitu ya. Nah, tadi fokusnya menggunakan cm, berarti kita menggunakan 100, yaitu 100 dibagi fokusnya tadi 25/3, berarti sama dengan 100, kita balik kayak tadi ya, kita ganti kali 3/25. 100 dibagi 25 itu ada 4, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Jadi benar ya, kekuatan lensanya adalah 12 dioptri. Jadi yang pernyataan ketiga benar. Sekarang yang terakhir yaitu pernyataan yang keempat. Jarak bayangan nyata adalah di 25/3 cm jika jarak benda adalah 50/3 cm. Nah, untuk mencari jarak bayangan, kita bisa menggunakan persamaan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. S aksen itu jarak bayangan, F itu fokus, S itu adalah jarak benda. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, berarti sama dengan 1/25/3. F-nya tadi kan 25/3 dikurangi 1/S, S-nya yaitu 50/3 sama dengan 3/25 dikurangi 3/50. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 50. Berarti yang sini jadi 6, di sini kurangi 3, hasilnya yaitu 3/50. Nah, ini masih 1/S aksen. Berarti untuk S aksennya nilainya sama dengan 50/3 gitu ya. Jarak bayangannya yang benar itu adalah 50/3, bukan 25/3. Sedangkan di sini kan nilainya 25/3. Jadi yang pernyataan keempat ini adalah salah. Nah, berarti nomor 1 itu yang benar adalah pernyataan ke-1, 2, dan 3. Nah, itulah tadi pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 2.
Sebuah kelereng bermassa M tergantung di ujung bawah tali tanpa massa dengan panjang L. Kelereng tersebut mengalami gerak melingkar beraturan dengan jari-jari R dengan kecepatan sudut tetap yaitu omega. Berapakah besar gaya tegangan talinya? Gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Karena ini kelerengnya memiliki massa, berarti di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu W. Terus ada di sini tegangan tali, yaitu T. Nah, karena kelereng ini bergerak melingkar, berarti di sini yang menarik ke pusat lingkaran ini adalah ada gaya sentripetal. Gitu ya. Nah, sekarang kita jabarkan, kita uraikan. Di mana T ini kita uraikan ke sumbu X, berarti di sini ada TX. Terus T ini juga kita uraikan ke sumbu Y, berarti di sini ada TY. Di mana besarnya TX itu sama dengan T sin theta per 2. Nah, segini itu adalah theta. Karena kita ngambil yang sudut kecil, berarti yang setengahnya ini adalah theta per 2 gitu ya. Terus yang di TY itu sama dengan T cos theta per 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan hukum Newton di mana benda ini bergerak searah sumbu X, benda tidak mengalami pergerakan searah sumbu Y. Jadi ketika kita tinjau sumbu X, maka sigma Fx itu sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, karena ini ada gaya sentripetal, maka di sini kita menggunakan percepatan sentripetal, di mana gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada TX tadi nilainya yaitu T sin theta per 2 sama dengan M dikali omega kuadrat kali R, di mana percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali R. Selanjutnya, ketika kita tinjau terhadap sumbu Y, berarti sigma Fy, karena benda tidak mengalami pergerakan searah sumbu Y, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu ada Ty min W atau T cos theta per 2 min W sama dengan 0 atau T cos theta per 2 sama dengan W gitu ya. W-nya kita ganti dengan M kali G. Selanjutnya kita cari resultan dari kedua vektor di mana untuk resultannya atau nilai T-nya itu sama dengan akar T sin theta per 2 kuadrat ditambah T cos theta per 2 kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita ganti nilainya di mana T sin theta per 2 itu adalah M omega kuadrat R. Berarti di sini ada M kali omega kuadrat kali R, jangan lupa dikuadratkan, ditambah dengan T cos theta per 2-nya yaitu adalah MG. MG-nya ini juga kita kuadratkan, maka hasilnya yaitu M kuadrat dikali omega pangkat 4 dikali R kuadrat ditambah M kuadrat dikali G kuadrat. M-nya sama, kita keluarkan, berarti di sini ada akar M kuadrat dikali omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, karena di sini M-nya bisa dikeluarkan, berarti ini M akar omega pangkat 4 R kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, inilah besarnya tegangan tali. Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Pada gambar adalah bola-bola konduktor berjari-jari R1 itu sama dengan 1 cm, berarti itu untuk bola yang kecil, dan R2 sama dengan 2 cm untuk bola yang besar. Sebelum kedua bola dihubungkan dengan kawat, bola kecil diberi muatan 2 kali 10 pangkat min 7 kolom, sedangkan bola besar tidak diberi muatan. Kedua bola akhirnya dihubungkan dengan kawat. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek satu persatu. Yang pertama yaitu untuk pernyataan yang pertama, medan listrik di dalam bola pertama adalah 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per kolom. Di sini ada kata kunci yaitu medan listrik di dalam bola. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk kuat medan listrik jika terletak di dalam bola di mana medan listriknya itu adalah 0. Berarti E-nya itu sama dengan 0. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, muatan pada bola pertama adalah 4/3 kali 10 pangkat min 7 kolom.
Nah, untuk menentukan nilai Q2 atau muatannya menggunakan perbandingan, di mana nilai muatan atau Q itu berbanding lurus dengan jari-jari atau R. Sehingga perbandingannya, kalau kita diminta untuk mencari Q2, berarti Q2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali Q1. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Q2 sama dengan R2-nya tadi adalah 2 per R1-nya 1 ditambah R2-nya 2 dikali Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 7. Sama dengan 2 per 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 7. Berarti nilai Q2 sama dengan 4 per 3 kali 10 pangkat min 7. Jadi pernyataannya kedua ini adalah benar. Kita lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Rapat muatan pada bola pertama adalah 0,08 kolom per meter persegi. Setelah dihubungkan dengan kawat, muatan pada bola konduktor 1 itu menjadi Q1-nya, Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2. Sama dengan Q1-nya, yaitu yang sebelum dihubungkan dengan kawat, tadi 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi Q2-nya, 4 per 3 kali 10 pangkat min 7, maka nilai Q1 sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat min 7 kolom. Nah, maka rapat muatan bola yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan. Kita lanjutkan di sini. Q1 per A sama dengan 2 per 3 kali 10 pangkat min 7 per A itu adalah luas permukaan bola, berarti 4 pi kali R1 kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Q1 per A sama dengan, ini 2 per 3 dibagi 4 itu sama dengan 1 per 6, gitu ya. Berarti yang atas tinggal 10 pangkat min 7, yang bawah itu ada 6 pi dikali R1-nya tadi, yaitu 1 cm kita rubah ke dalam meter, berarti 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti nilai Q1 per A sama dengan 1 per 6 pi dikali, nah ini 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 kolom per meter persegi. Atau nilainya ini bisa kita hitung, 1 per 6 pi itu sekitar 5,3 kali 10 pangkat min 3 kolom per meter persegi. Nah, inilah rapat muatannya, berarti yang pernyataan ketiga ini salah. Gitu ya. Selanjutnya kita lanjut pernyataan yang keempat. Potensial listrik pada bola kedua adalah 6 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, untuk mencari potensial listrik, V itu sama dengan K Q per R. Karena ini yang ditanyakan adalah bola kedua, berarti ini Q2, ini R2. Kita masukkan nilainya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, dikali Q2-nya tadi adalah 4 per 3 kali 10 pangkat min 7, per R2-nya itu adalah 2 cm, kita rubah menjadi meter, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan, ini kita coret ya, berarti ini kita coret 2, 9 kita coret dengan 3, sini 3, berarti 3 kali 2, yaitu 6 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 7, yaitu 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat 4. Jadi potensial listriknya yaitu 6 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, berarti pernyataan yang keempat ini adalah benar. Jadi untuk soal nomor 3, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan kedua dan keempat. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan soalnya, teman-teman bisa follow dulu IG-nya Belajar Bareng, di mana soal-soal yang ada di video ini nanti akan diupload di IG-nya @belajarbareng. Selain itu, teman-teman yang memiliki soal-soal yang ingin dibahas pada channel ini, bisa teman-teman kirimkan melalui DM di IG-nya @belajarbareng, gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Kalor 400 kJ diserap oleh es dengan massa 1 kg dan suhu minus 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 2000 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340 kJ per kilogram,
massa air yang terbentuk setelah terjadi kesetimbangan termal adalah, nah ini bisa kita gambarkan grafiknya, misalkan seperti ini. Di sini ketika es bersuhu minus 10 derajat Celcius, di sini ketika suhunya 0 derajat Celcius tapi masih berupa es atau padatan, sedangkan di sini suhunya 0 derajat Celcius tapi sudah dalam bentuk cair gitu ya. Nah, es yang awalnya suhunya minus 10 derajat Celcius untuk melebur itu dia membutuhkan kalor. Kita menggunakan jalur dari misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Berarti dari proses A, B ini memerlukan kalor Q1, sedangkan dari proses B ke C ini memerlukan kalor Q2. Nah, total kalor yang diserap oleh es tadi, atau kita tuliskan Q total, itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, sekarang kita uraikan persamaannya, di mana Q total, kita tulis tetap Q total. Q1 dari proses A ke B itu persamaannya M dikali C dikali delta T. Nah, masanya ini adalah masanya S, C-nya ini juga C-nya S gitu ya, ditambah M dikali L. Nah, M ini adalah massa es yang melebur, kita misalkan MC gitu ya. MC adalah massa es yang melebur, L itu adalah kalor leburnya es. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Q totalnya tadi adalah 400 kJ atau 400.000 Joule, sama dengan masanya S itu 1, C-nya S tadi 2000, dikali delta T-nya dari minus 10 ke 0 itu adalah 10, ditambah MC yang akan kita cari, L-nya 340 kJ, kita jadikan ke Joule, berarti 340.000 Joule. Nah, ini 400.000 kita tulis tetap. 2000 dikali 10 itu 20.000. 20.000-nya kita pindah ke kiri, berarti minus 20.000 sama dengan 340.000 dikali MC. Berarti MC-nya sama dengan 400.000 dikurangi 20.000 itu sama dengan 380.000 dibagi 340.000. Nolnya kita coret 4. Berarti 38 dibagi 34 itu sekitar 1,12 kg. Nah, berdasarkan hasilnya yaitu 1,12 kg itu tidak ada di pilihan jawaban gitu ya. MC itu merupakan massa es yang melebur. Di sini diperoleh hasil yang secara fisis tidak memungkinkan, di mana tadi hasilnya adalah 1,12 kg, sedangkan pada soal itu tidak ada ya jawabannya. Nah, maka perlu dicek kembali perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Jika dimasukkan nilai MC-nya itu adalah 1 kg, akan diperoleh nilai Q total atau kalor yang diserap itu sebesar 360 Joule. Artinya, untuk meleburkan seluruh massa es yang bermassa 1 kg tadi, itu hanya memerlukan kalor 360.000 Joule. Sedangkan pada soal itu kalor yang diserap adalah 400.000 Joule. Maka dimungkinkan es yang melebur itu adalah seluruhnya, di mana massa es tadi adalah 1 kg. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lanjut soal yang nomor 5. Sebuah balok dengan berat 100 Newton diam pada sebuah bidang datar. Kemudian dari waktu T 0 sekon sampai T 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan 50 Newton sejajar bidang datar. Koefisien gesek kinetik dan gesek statis antara balok dan bidang datar berturut-turut adalah 0,2 dan 0,3. Dalam selang waktu T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, balok mengalami apakah A selalu diam, B diam sesaat, C bergerak, D bergerak kemudian diam, atau yang E diam kemudian bergerak. Nah, ilustrasi soal nomor 5 itu bisa kita gambarkan seperti ini, di mana gambar yang kiri itu ketika baloknya diam, gambar yang kanan itu ketika balok didorong dengan gaya sebesar 50 Newton. Nah, perlu kita cek ketika balok didorong dengan gaya 50 Newton, apakah dia bergerak atau tetap diam gitu ya. Di mana kita hitung nilai gaya gesek statisnya atau Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S-nya tadi adalah 0,3, N-nya yaitu sama dengan W yaitu 100 Newton, berarti gaya gesek statisnya yaitu 30
Newton. Padahal tadi balok didorong dengan gaya 50 Newton. Nah, karena gaya yang diberikan kepada balok itu lebih besar daripada gaya gesek statisnya, maka benda itu bergerak atau baloknya itu bergerak tetapi mendapat gaya gesek kinetis gitu ya. Dimana besarnya gaya gesek kinetis, Fk itu sama dengan mu k dikalikan N, sama dengan mu k-nya tadi 0,2, N-nya itu 100, gaya gesek kinetisnya berarti 20 Newton. Artinya, benda ini bergerak pada permukaan yang kasar sehingga bergerak melambat, atau dengan kata lain, kecepatan bendanya ini menurun, berarti kita bisa menggunakan hukum 1 Newton di mana sigma F itu sama dengan M dikali A. Gaya dorongnya tadi ke kanan, gaya geseknya ke kiri, berarti yang ke kanan kita anggap positif, berarti F min Fk sama dengan M dikali A. Atau A itu sama dengan F min Fk per M, gitu ya. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Yang pertama yaitu ketika T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon. Nah, pada saat T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon, tadi balok didorong dengan gaya konstan, berarti di sini balok itu bergerak, gitu ya. Dan dia akan mengalami perubahan kecepatan, di mana persamaannya Vt atau kecepatan akhir itu sama dengan V0 ditambah At. Vt-nya itu berarti kecepatan ketika T 5 sekon, V0-nya kecepatan ketika T-nya sama dengan 0 sekon. Nah, Vt-nya ini yang akan kita cari sama dengan V0-nya itu adalah 0 karena awalnya bendanya itu diam, ditambah A-nya tadi itu ada F dikurangi Fk per M, terus dikalikan T. Gitu ya, T saat 5 sekon ini, karena kan tadi selang waktunya 5 sekon. Berarti Vt itu sama dengan 5 dikali F min Fk per M. Selanjutnya kita analisis ketika T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi pada selang waktu T sama dengan 5 sekon sampai 10 sekon, di mana pada soal tadi, balok itu diberi gaya sebesar 50 Newton saat T-nya itu 0 sampai 5 sekon saja. Berarti setelah itu, gayanya itu sudah tidak ada. Sehingga yang terjadi pada balok atau gaya yang bekerja pada balok itu hanya ada gaya gesek kinetis atau Fk yang searah dengan sumbu X gitu ya. Berdasarkan persamaan sigma F sama dengan M kali A, maka untuk sigma F-nya ini hanya bekerja gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri, berarti min Fk sama dengan M kali A, atau A itu sama dengan min Fk per M. Sama seperti tadi, kita bisa mencari kecepatan akhirnya menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 plus At. Tapi di sini bedanya, Vt-nya di sini adalah kecepatan saat T-nya itu 10 sekon, sedangkan V0-nya itu adalah kecepatan ketika T-nya adalah 5 sekon, gitu ya. Nah, Vt ini yang akan kita cari, berarti Vt sama dengan V0-nya itu adalah kecepatan saat T-nya 5 sekon, tadi sudah kita cari, yaitu 5 dikali F min Fk per M, ditambah A-nya tadi sudah kita cari, yaitu min Fk per M dikali T-nya, berarti selang waktu antara 5 sampai 10 yaitu adalah 5. Nah, ini kita hitung, berarti di sini ada 5 dikali, ini 5-nya bisa kita keluarkan karena sama-sama ada 5-nya, berarti ini tinggal F min Fk, min kali plus itu min Fk per M, sama dengan 5 dikali F min 2 Fk per M. Nah, ini untuk Vt saat T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, ini berarti nilai kecepatan ketika T-nya itu sama dengan 10 sekon. Misalkan kita beri nama Vt10, sedangkannya di sini ini adalah kecepatan ketika waktunya 5 sekon, atau kita tuliskan Vt5 gitu ya. Nah, selanjutnya dengan asumsi bahwa nilai G atau percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kita bisa mencari nilai Vt saat 5 sekon dan Vt saat 10 sekon. Yang pertama kita cari dulu Vt saat 5 sekon. Nah, berarti kita masukkan nilainya, 5 dikali F-nya tadi adalah 50, dikurangi Fk-nya tadi 20, per
masanya yaitu 10. Sama dengan 5, 50 dikurangi 20 itu 30, 30 dibagi 10 yaitu 3. Berarti nilai VT saat 5 sekon itu adalah 15 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita cari nilai VT saat 10 sekon. Kita masukkan nilainya, berarti 5 dikali F-nya tadi 50, dikurangi 2 dikali FK, FK-nya tadi 20, per masanya yaitu 10. Sama dengan 5, 50 dikurangi 40 itu 10, 10 dibagi 10 itu 1. Berarti VT saat 10 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai percepatannya, di mana A itu sama dengan delta V per delta T gitu ya. Sama dengan delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, atau di sini kecepatan saat T-nya 10 dikurangi kecepatan saat T-nya 5. Berarti 5 dikurangi 15, selang waktunya yaitu 5. Sama dengan ini min 10 per 5, berarti A-nya itu sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya dalam selang waktu antara T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, balok itu masih dalam keadaan bergerak, namun geraknya itu diperlambat dengan perlambatan minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya benar itu adalah C, balok masih dalam keadaan bergerak. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 6. Sebuah transformator diasumsikan efisiensinya 100%. Perbandingan lilitan antara kumparan sekunder dan kumparan primer adalah 1:20. Sebuah sumber tegangan arus bolak-balik 240 volt dihubungkan ke kumparan primer dan sebuah resistor 6 volt dihubungkan ke kumparan sekunder. Arus yang mengalir pada kumparan primer adalah, oke, kita bisa hitung pakai perbandingan, di mana perbandingan untuk V dan N, Vs atau tegangan sekunder, per tegangan primer atau Vp itu sama dengan Ns per Np. Ns itu adalah lilitan sekunder, Np itu adalah lilitan primer. Nah, kita cari nilai Vs-nya, karena kan tadi di sini diketahui pada kumparan primer ini adalah Vp-nya, berarti kita cari Vs-nya, tegangan pada kumparan sekunder. Vs per Vp-nya tadi 240 sama dengan Ns-nya itu 1, Np-nya 20. Maka nilai Vs-nya sama dengan 240 dibagi 20, Vs sama dengan 12 volt. Nah, untuk menentukan arus yang mengalir pada kumparan sekunder atau IS bisa dicari dengan menggunakan hukum Ohm, di mana I atau IS itu sama dengan Vs per R. Vs-nya tadi sudah diketahui yaitu 12 volt, R-nya yaitu 6. Berarti nilai IS-nya sama dengan 12 dibagi 6 yaitu 2 ampere. Nah, ini masih kuat arus listrik pada kumparan sekunder. Sedangkan yang ditanyakan kuat arus pada kumparan primer. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan di mana nilai daya itu adalah sama. Baik di kumparan sekunder maupun primer itu nilai dayanya sama. Berarti di sini daya PS sama dengan PP. Daya pada sekunder sama dengan daya pada primer. Di mana persamaan daya itu adalah V kali I. Karena ini daya pada sekunder, berarti ini ada Vs dikali IS sama dengan Vp dikali IP. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Vs-nya tadi itu adalah 12 volt, IS-nya itu adalah 2 ampere, sama dengan Vp-nya tadi adalah 240 volt dikali IP. Berarti nilai IP-nya itu sama dengan 24 dibagi dengan 240. Maka nilai IP-nya sama dengan 0,1 ampere. Nah, inilah nilai kuat arus listrik pada kumparan primer. Jadi jawabannya benar itu adalah yang A. Nah, sekian tadi pembahasan soal-soal saintek fisika untuk persiapan UTBK tahun 2022. Jika teman-teman memiliki soal-soal lain yang ingin dibahas pada channel ini, teman-teman bisa kirimkan melalui DM di Instagramnya @belajarbareng. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.